wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi ya. Pada kesempatan kali ini kita coba akan sharing terkait mapping Euro USD ya untuk pergerakan pasar periode 12 Juli 2021. Oke teman-teman, seperti biasa ya, sebelum kita melakukan analisa, yang pertama kita lihat adalah ini alat bantu kita untuk melakukan analisa ya. Yang pertama kita lihat signifikan support atau resisten, yang kedua marking zona supply demand, yang ketiga kita melihat SNR terdekat ya, yang keempat kita akan mengukur take profit kita menggunakan Fibonacci retracement. Ini alat bantu kita untuk melakukan analisa. Oke teman-teman, yang pertama ya, kita menentukan signifikan support dan resistennya ya. Oke, ini kalau kita melihat di sini ya, di titik ini ada zone signifikan support dan resisten ya, dimana kita melihat ada beberapa support dan resisten yang jadi satu garis ya, dimana kita melihat ini ada support 1, support 2, support 3 ya, support 4, support 5 ya. Di sini juga ada resisten 1, resisten 2 ya, resisten 3 ya, dan harga belum bisa nembus ke atas ya, belum bisa nembus ke atas. Oke, yang selanjutnya ini zone signifikan support resisten kita ya, kita tandakan ya. Signifikan support dan resisten ya. Ini titiknya ya. Oke, kita coba lihat di time frame day1 ya, di daily. Di sini kita juga melihat adanya zone supply signifikan support resisten juga ya di atas ya. Di sini ya. Sini ya. Dimana kita melihat di sini ada beberapa support dan resisten yang bertemu jadi satu titik ya. Di sini kita melihat ada support 1, support 2, support 3, support 4 ya. Di sini ada R1, R2 ya. Di sini juga masih ada ya di sebelah kiri ya. Ini juga resisten. Ini juga ini ya, teman-teman ya. Jadi kita melihat di sini ada beberapa support dan resisten yang bertemu di satu titik ya, di satu garis, sehingga ini kita marking sebagai zone signifikan support dan resisten. Oke, kembali lagi kita ke time frame H4 ya. Oke, teman-teman, kita udah ketemu terkait signifikan support resisten ya. Yang kedua kita marking zone supply demand-nya ya. Sebenarnya sama ya, resisten sama supply juga sama ya. Support sama demand sebenarnya juga sama, tapi kita biasanya kita marking ya, kita marking zone-zone dimana kita akan sell di supply dan kita akan buy di area demand ya. Oke teman-teman, ini tadi kita udah marking ya, udah marking, udah ketemu signifikan support resistennya. Yang kedua kita melihat, yang selanjutnya kita akan melihat SNR terdekat ya, di sini ya. Kalau kita melihat di time frame H4, di sini harga sudah tembus di SNR terdekat ya. Di sini SNR terdekatnya, sehingga harga menuju ke atas ya. Dan insya Allah kalau tembus dia akan ke supply di atasnya. Oke, di sini kita juga melihat adanya compression ya, compression. Terus kita melihat di signifikan support resisten ini udah berapa kali dicoba ditembus ya, tapi belum berhasil ya. Nah, satu kali, dua kali, tiga kali ya, dan insya Allah yang keempat kali akan tembus ke atas. Kita akan ukur pakai Fibonacci ya, Fibonacci dari body ya, body sampai ke ekor ya, sampai ke ekor. Nah, di sini teman-teman kita melihat zone TP satunya di sini ya, take profit pertama ya.
di 161, take profit kedua di 261, dan take profit ketiga di 423. Oke, teman-teman, kalau berdasarkan mapping ini ya, kita akan kita punya analisa bahwa harga akan tembus ke atas ya. Kenapa? Yang pertama, harga sudah tembus di udah break resisten terdekat ya. Yang kedua, di signifikan support ini sudah ditembus 1, 2, 3 dan keempat kalinya ya. Keempat kalinya, dan harga insya Allah akan tembus ke atas ya, ke area take profit kedua. Nah, di take profit kedua di 261 di sini kita cuma melihat adanya zone supply ya, di mana ada high low ya, high low, high low low ya. Nah, di sini kita melihat adanya zone supply juga ya. Kalau kita kecilkan time frame yang lebih kecil, nanti di sini akan terlihat ya. Ini kita udah kita udah marking, kita udah pertajam ya sampai ke time frame yang lebih kecil, tadi sampai ke time frame M15 ya. Jadi kita udah melihat sampai ke M15 di sini ya. Nah, di sini teman-teman M15 di sini ya. Mohon maaf. Nah, di sini ada zone supply ya. Zone supply di mana kalau kita melihat di H4 ini di 261 ya. Di 261 untuk Fibonacci-nya. Jadi berdasarkan beberapa mapping kita ya. Yang pertama udah tembus SNR terdekat. Yang kedua, untuk signifikan support resistannya udah keempat kalinya mau ditembus ya. Meskipun di sini juga ada zone supply ya, zone supply di sini ya. Nah, tapi udah keempat kalinya ini keempat kalinya untuk menembus di signifikan support dan resisten. Dan insya Allah harga akan tembus ke atas ke take profit kedua ya di 261. Jadi insya Allah untuk hari Senin pergerakan harga akan seperti ini ya, akan naik ke atas ya, tembus dan menuju ke area supply di atas ya, di 261 ya, 261. Dan di sini di 261 di atasnya juga ada zone signifikan support resisten ya. Kemungkinan harga juga akan ke atas ya, maksimal akan ke sini ya, signifikan support dan resisten ya. Atau pertama pasti akan ke sini ya, yang di titik 261 ya. Setelah itu harga pasti akan mantul ya, insya Allah akan mantul ke bawah ya, mencari base untuk pijakan selanjutnya ya, mencari zone supportnya ya, support di bawahnya ya. Nanti kita akan melihat di saat harga udah berjalan ya. Nah, jika harga tidak tembus dan mantul ke atas ya, insya Allah harga akan ke 423 ya. Tapi kita melihat sepertinya ini susah ditembus ya. Bisa ditembus mungkin beberapa kali di sini akan reject ya. Karena reject, kalau memang ini bisa tembus ya harga akan ke 423 ya. 423 di sini. Atau kalau gagal menembus signifikan support resisten ini, harga bisa berbalik ke bawah ya, bisa berbalik ke bawah. Atau harga akan ke bawah ya. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti ini ya untuk pergerakan untuk mapping Euro USD kita untuk 12 Juli 2021. Oke, sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.